Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sudah sampai mana? Halamannya beda. Hah? Sifat wudu. Oh, masih jauh ya sifat wudu ya? Baru sifat wudu? Sujud. Tahiyat. Nah, sudah ketemu semuanya? Akhwat sudah ketemu? Halaman 26 kalau yang ini. Halamannya beda-beda. Ini halaman 26. Kalau yang itu halaman berapa? Halaman 19. Ya. Iya, kalau yang ini halaman 26. Kalau yang antum halaman 19. Nah. Wasifatuhu dan sifatnya. Wasifatuhu dan sifatnya. At-tahiyyatu lillah. Wassalawatut thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini membaca tasyahud awal ya. Yarhamukallah. Ini baca tasyahud awal. At-tahiyyatu lillah wassalawatu at-thayyibat. Memang banyak riwayat ya, banyak riwayat. Antum sudah dapat semua buku yang saya tulis, variasi bacaan dan gerakan. Ya, di sana kita cantumkan varian-varian, ya, variasi-variasi yang cukup banyak. Di sini at-tahiyyatu lillah wassalawatu at-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Nanti ada at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat-thayyibat. Nanti ada at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ya. Jadi pastikan dicek kita baca yang mana. Dicek baca yang mana. Pastikan sudah pas belum. Ya. Summa yukabbiru. Kemudian dia bertakbir. Mas Iqbal, Ilham mana? Oh, pulang. Dijemput ibu. Kemarin yang minggu ini itu mau. Terus? Kok nggak ketemu? Oh. Nah, sama ayah juga ke sini. Tsumma yukabbiru, kemudian bertakbir. Wa yusalli, dan dia salat. Baqiya salati, baqiya sisa. Baqiya salati, sisa salatnya. Mas Enan, bukunya mana? Mas Arif belum dapat. Oh, belum nggak dibawa. Nah, tapi sudah ada.
Wa yusalli, dan dia salat, baqiya salati, sisa salatnya, bil fatihati, dengan al-fatihah, fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Tsumma, kemudian yatasyahadu al-akhira, tasyahud akhir, wa huwa al-madhkuru, yaitu yang telah disebutkan tadi. Tasyahud akhir yang telah disebutkan tadi, ya. Wa yazidu, dan menambah, ala ma taqaddama, atas apa yang sudah berlalu. Di tasyahud akhir sama dengan bacaan tadi, tambah berikut ini. Ditambah berikut ini. Kalau tasyahud awal sampai tadi, tasyahud awal sampai tadi, wasyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Nanti ada variasi wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga. Yang penting antum pastikan yang mana. Coba dicek yang pernah saya tulis, variasi baca dan gerakan sholat, dilihat. Ada beberapa variasi. Nah, wa yazidu, dan dia menambahkan. Mas Haris belum ada bukunya? Mas Haris belum ke kantor ya? Nanti ke kantor ya. Nah, janjian dulu Mas Ansori sama Mas Budi. Nah, wa yazidu, dan dia menambahkan, ala ma taqaddama, atas apa yang telah berlalu. Tambahannya apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berapa kali innaka Hamidum Majidnya? Berapa kali? 2. Ada yang innaka Hamidum Majid cuma 1. Dan ada fil alamina. Ini ada apa enggak? Enggak ada. Kapan ada fil alamina? Kapan enggak ada? Itu jangan campur aduk, jangan. Makanya minta tolong lihat buku yang saya tulis. Ini yang ada fil alaminanya begini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Kapan ada fil alamina dan kapan enggak? Ini yang enggak ada. Yang enggak ada fil alamina, innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Dan menyebutkan salawat untuk Ibrahim dan keluarganya. Kalau tidak menyebutkan Ibrahim, langsung ke keluarganya, fil alamina. Antum bingung mesti. Cukup lihat yang kita tulis, cukup lihat, dan antum dibandingkan, maka nanti bisa membedakan. Mas Dari sudah dapat bukunya? Ya, dilihat. Ya, dilihat. Coba antum baca ini bareng-bareng. Ini satu variasi. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, di sini lengkap menyebut Ibrahim dan ali Ibrahim. Maka innaka Hamidum Majid. Kalau yang ada fil alamina tidak menyebut Ibrahim, langsung ali Ibrahim. Tidak menyebut Ibrahim, tapi langsung ali Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Tidak menyebut Ibrahim, tapi langsung ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi fil alamina itu yang enggak menyebut Ibrahim, tapi langsung ali Ibrahim. Ibrahim. Sini. Bukan tuh, sini. Allahumma mana? Tulisannya bagusan buku saya. Padahal. Ya.
Buku antum keliru. Buku antum keliru. Mestinya coba lihat. Coba lihat buku antum. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Antum enggak ada Ibrahimnya. Buku antum keliru. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Langsung ali Ibrahim, enggak ada Ibrahim. Buku antum keliru. Kalau yang buku antum ini mestinya pakai fil alamina. Kalau buku antum ini mesti pakai fil alamina. Mestinya bisa pakai fil alamina. Antum lihat buku antum. Antum lihat buku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Semestinya itu. Semestinya itu. Tetapi kalau tidak menyebut fil alamina, menyebut Ibrahim dan ali Ibrahim. Dan innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Ini yang sudah saya cek. Sehingga sesuai dengan buku yang ini. Kenapa bukunya belinya yang ini? Kenapa? Ini lebih pas. Ya, yang ini. Nah, nanti dicocokkan saja ya. Sudah dapat semua. Mas Indra sudah dapat bukunya. Yang itu sama seperti ini. Sama, ya sama. Itu beda. Enggak, yang saya tulis sudah dapat. Ya, nanti dicek ya. Kita lanjut. Yang kedua, a'udzu billahi min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri wa min fitnatil masiihid dajjal. Jadi di dalam fikihnya As-Sa'di, setelah membaca shalawat tadi, ya dilanjut sampai a'udzu billahi min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sampai sini. Baru yang berikutnya wa yad'ullaha bima ahabba. Lalu dia huwa ya, wa yad'u dia berdoa Allah kepada Allah bima ahabba dengan apa yang dia sukai. Ini fikihnya Sa'di. Tetapi di dalam yang saya lakukan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ini termasuk doa yang kita sukai. Jadi sampai sholawat saja. Jadi bacaan yang di atas sama persis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya. Kemudian ditambah maaf. At-tahiyyatu lillah wassalatu wathayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy dan seterusnya. Kemudian ditambah sholawat. Itu namanya tasyahud akhir. Yang membedakan tasyahud awal dan tasyahud akhir, bedanya di tasyahud akhir ada sholawatnya, bedanya kan itu. Baru setelah itu membaca doa terserah kita. Sehingga yang biasa kita praktekkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, itu sudah doa yang kita sukai pilih. Tapi dalam fikihnya Sa'di ini termasuk at-tasyahud. Baru setelah itu bebas berdoa. Wadah? Nah. Wa yad'ullaha, dan dia berdoa Allah kepada Allah bima dengan apa ahabba yang dia sukai. Kenapa tasyahud bisa panjang? Bisa tasyahud akhir baru salam 1 jam bisa. Bisa, banyak berdoa. Setelah innaka Hamidum Majid, utamakan berdoa yang kontennya memohon perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan doa bebas terserah. Mau minta apa? Minta apa? Minta ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Minta apa? Coba bilang minta apa? Minta apa?
Minta rizki. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an min khazain rahmatika wa fadlika. Minta apa? Atau enggak mau minta? Minta kesehatan. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Minta apa? Minta apa? Hah? Istiqomahan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilli ila nafsi tarfata ain. Jadi memohon terus dibimbing dan diperbaiki, jangan dibiarkan sekejap mata pun tanpa bimbingan Allah. Minta apa? Minta apa? Hah? Istri. Atau minta istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta istri bukan sekedar minta istri, tapi istri yang qurrata a'yun. Jangan sekedar minta istri, tapi istri yang qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Ayo minta apa? Minta apa? Minta apa? Ya ini betul minta istri. Kenapa antum tertawa? Betul minta istri. Minta apa? Ayo gimana doanya? Masya Allah. Ayo minta apa lagi? Antum nggak minta ini. Minta apa? Perlindungan dari virus corona. Nah itu. Apa lagi? Minta bebas. Kebaikan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga bisa panjang baru salam. Jangan tidak dimanfaatkan. Imamnya gak salam-salam, diam tuh. Wah sayang. Imamnya gak salam-salam berarti lagi banyak meminta. Jangan disia-siakan. Ya, meminta. Mau meminta tapi nggak hafal doanya. Itu tuntutannya. Tuntutannya hafal doa-doa. Kan sudah ada banyak. Hisnul Muslim. Punya sebenarnya Hisnul Muslim? Belum punya Hisnul Muslim? Hisnul Muslim? Belum punya? Ada mungkin di sini ya. Coba dicari di perpustakaan. Hisnul Muslim. Punya Hisnul Muslim? Oh, belum punya. Banyak yang belum punya Hisnul Muslim. Hah? Krishna punya? Siapa nama antum? Lah ya benar Krishna. Antum noleh, anak jadi bingung. Hah? Belum pernah punya? Kita nggak membagikan, nggak. Tapi antum belum punya. Punya Mas. Loh. Coba biar semuanya punya. Harganya paling 14.000. Di sini toko terdekat ada. Kita pernah beli banyak, tak bagi-bagi, pernah. Soalnya itu penting sekali. Kita mau minta apa saja, di situ ada. Mau minta tentang apa? Tentang apa? Lengkap di situ insya Allah. Ya ada yang tidak dicantum, tetapi ya sudah cukup banyak. Hisnul Muslim. Antum habis sholat mau ketemu preman. Gimana? Masa nggak meminta kepada Allah? Mau ketemu preman habis sholat ya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya bagus. Include di dalamnya. Jadi seluruh kejelekan yang ada minta perlindungan kepada Allah. Tapi secara khusus, Allahumma inna naj'aluka ala nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Kami menjadikan engkau di atas tengkuk-tengkuk mereka ya Allah biar takluk. Innaka antal qawi, innaka antal aziz, innaka antal jabbar. Sehingga tasyahud akhir bisa panjang. Salat ketika berdirinya panjang, maka yang lainnya diperpanjang biar proporsional. Apa yang lainnya? Ruku. Apalagi itidal. Apalagi sujud. Apalagi tasyahud akhir. Saya ulangi lagi. Berdirinya dipanjangkan, maka yang lainnya juga dipanjangkan biar proporsional. Apa yang dipanjangkan yang lainnya? Ruku. Apalagi
I'tidal, apalagi sujud, apalagi tasyahud akhir. Berdirinya panjang. Rukunya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 77 kali boleh. Iya, diperintahkan sebanyak-banyaknya. Sami'allahu liman hamidah. Nabi berdirinya i'tidal mirip dengan berdirinya ketika bacaan surat. Loh, kalau baca suratnya Al-Baqarah, Nabi pernah baca Al-Baqarah, disambung An-Nisa, disambung Ali Imran, itu pernah Nabi baca. Panjang. Nah, i'tidalnya mendekati lamanya berdiri. Bacanya apa? Rabbana walakal hamd. Oh ya sudah selesai. Enggak. Bacanya apa? Bacanya apa? Diulang-ulang baca yang apa? Ah? Li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Ah, kelihatan belum dibuka buku yang saya tulis ya. Belum dibuka-buka ya. Karena itu saya nulisnya cukup lama itu. Cukup lama dan nanti edisi koreksinya sedikit mau saya terbitkan, koreksi sedikit-sedikit. Sudah dikoreksi sama alumni Thaibah yang di Madinah. Nah, sudah dikoreksi. Sama yang seperti Alif. Mana Alif mana Alif? Alif mana? Hmm? Siapa? Hah? Hah? Ada yang diantar pulang tadi pagi. Oh, nah kita lanjut. Lanjut. Summa yusallimu. Summa kemudian yusallimu salam. An yaminihi dari kanannya. Wan yasarihi dan dari kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama kanan kiri. Nah, ini satu variasi. Nanti ada beberapa yang lain. Ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini beberapa variasi ya. Kucing. Lanjut. Li hadithi Wa'il bin Hujur. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur. Warawahu dan meriwayatkannya Abu Dawud. Wal arkanu al-qauliyatu dan rukun-rukun yang sifatnya ucapan. Nah, kadang ada rukun yang sifatnya gerakan. Ada yang sifatnya ucapan. Wal arkanu al-qauliyatu dan rukun-rukun yang ucapan minal madhkurat dari yang sudah disebutkan tadi, ya minal madhkurat dari yang disebutkan. Satu, takbiratul ihram, rukun. Wa qiraatul Fatihah dan bacaan Al-Fatihah ala ghairil ma'mum. Selain makmum. Berarti bagi siapa? Imam. Rukun. Makmumnya sudah cover oleh imam, kecuali pada rakaat ketiga keempat. Karena imamnya enggak keras, maka makmum baca sendiri-sendiri. Wa tasyahudul akhiru. Rukun. Wa tasyahudul rukun. Wassalamu salam rukun. Berarti sekarang saya bertanya kepada antum dan antum menjawab. Tasyahud awal rukun apa bukan? Bukan, enggak disebutkan. Tasyahud awal bukan rukun.
Tasyahud awal bukan rukun. Kalau bukan rukun apa? Kalau bukan rukun apa? Eh? Ya, wajib sholat. Sholat itu ada 3. Rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Apa bedanya? Rukun nggak boleh tertinggal. Kalau tertinggal, maka rokaat yang ketinggalan rukunnya dianggap tidak ada. Dihitung tidak ada. Maka rokaat yang berikutnya menggantikan rokaat yang tadi nggak ada rukunnya. Dan nanti sujud sahwi. Kalau wajib, kalau sudah tertinggal ya sudah, rokaat tetap dihitung. Misalnya antum nggak tasyahud awal, rokaat kedua masih duduk tasyahud awal, antum lupa langsung berdiri Allahu Akbar. Ketika sudah berdiri ingat, lu nggak tasyahud awal, lanjut aja. Dia bukan rukun. Dan rokaat yang kedua tadi tetap dihitung. Soalnya tasyahud awal bukan rukun, tapi wajib sholat. Kalau sunnah sholat apa? Kalau sunnah sholat, ketinggalan nggak apa-apa. Sengaja ditinggal juga nggak apa-apa. Apalagi ketinggalan. Sengaja ditinggal nggak apa-apa. Subhana rabbiyal azim. Ini yang wajib. Yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 100. Itu sunnah. Yang wajib, Subhana rabbiyal azim yang pertama. Subhana rabbiyal a'la yang wajib sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 100 sampai 1000 misalnya. Sunnah. Wa baqi af'aliha, dan sisa perbuatan-perbuatannya kembali kepada apa? Dan sisa perbuatan-perbuatannya kembali kepada apa? Salat. Kembali kepada salat. Wa baqi, dan sisa af'aliha, perbuatan-perbuatannya, arkanun fi'liyah, itu rukun yang sifatnya perbuatan, illa kecuali. Nah, disebutkan di sini. Semuanya rukun fi'liyah, rukun yang terkait dengan perbuatan, kecuali mana Rafi? Oh sakit. Syafahullah. Ospek. Sakit. Kecapean. Syafahullah. Illa kecuali at-tasyahudul awal. Kecuali tasyahud awal. Bainahu min wajibatis salah, karena sesungguhnya dia termasuk wajib sholat. Tadi sudah dibahas ya. Wa takbirat, dan takbir-takbir. Ghairi takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram apa? Kalau takbiratul ihram apa? Rukun. Nah, selain takbiratul ihram itu bukan rukun. Wa qaluhu, wa qala subhana rabbiyal azim fi ruku'. Bacaan subhana rabbiyal azim di dalam ruku'. Wa subhana rabbiyal a'la, dan bacaan subhana rabbiyal a'la marratan, sekali, di sujud, di dalam sujud. Wa rabbil firli, dan bacaan rabbi firli baina sajdata ini, di antara dua sujud, marratan, sekali. Wa mazada, dan yang lebih, wama, dan apa, zada yang lebih, bahwa masnunun, maka disunnahkan. Kalau antum baca rabbil firli, ya, kalau antum baca rabbil firli itu yang wajib. Tapi kalau antum mau terus
Rabbighfirli, 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 dan seterusnya. Itu sunnah. Atau yang lebih, Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni. Atau yang lain-lainnya itu. Karena yang wajib Rabbighfirli. Nah. Wa qalu sami'allahu liman hamidah. Bacaan sami'allahu liman hamidah lil imam, untuk imam, wal munfarid, dan orang yang salat sendirian. Imam baca sami'allahu liman hamidah. Kalau makmum enggak. Makmum bacanya Rabbana walakal hamd. Selain imam siapa yang baca? Orang salat sendirian. Orang yang salat sendirian. Salat sendirian berarti salat apa? Sunnah. Ada nggak mungkin itu salat sendirian? Karena lelaki salatnya berjamaah. Kamu kan itu salat sendirian. Maka salat sendirian adalah salat sunnah. Bisa saja salat wajib antum sendirian karena antum ketiduran. Karena antum terlambat. Karena antum musafir. Bisa sendirian. Tapi kalau nggak ada uzur-uzur itu, ya salatnya lelaki berjamaah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sejak awal ya, antum masya Allah sejak mahasiswa ya, sudah terbiasa sholat jamaah sehingga sangat menikmati hidup. Dengar adzan, hayya 'alas shalah, pikirannya nggak kemana-mana, pikirannya cuma satu, cari masjid. Selama tidak musafir, selama nggak ada udzur, naik sepeda motor, adzan, pikirannya cuma satu toh, apa? Mana masjid terdekat? Nikmat sekali hidup. Nanti antum sudah jadi bos misalnya, atau sudah jadi direktur, atau sudah jadi apapun posisi antum, bikin peraturan. Ketika adzan berangkat ke masjid bareng, ya, insya Allah. Kita ada kantor, ketika adzan tutup sudah. Tamu harus mengerti kita, bukan kita mengerti tamu. Soalnya hak Allah tidak boleh dikalahkan. Tamu harus mengerti kita. Akhirnya tamu ngerti kalau adzan mesti tutup, sehingga tamu ketika pas adzan nggak akan mungkin datang, terus nanti tunggu, malah ikut sholat bareng. Nah, malah ikut sholat bareng karena tahu kantor mesti tutup. Jadi akhirnya tamu yang menyesuaikan, soalnya mengetahui kantor pas adzan mesti tutup. Kita pernah ngisi kajian di suatu perusahaan. Perusahaan ini direkturnya masang keran di halaman kantornya. Ketika sudah adzan disuruh keluar semua, wudhu di halamannya. Berangkat bareng jalan kaki ke masjid, karena masjidnya nggak jauh. Insya Allah nikmat sekali. Kalau akhwat diperintahkan jamaah, enggak, akhwat di rumah. Sehingga jangan sampai ada suami yang salah paham. Mas, kenapa sholatnya di rumah? Iyalah, kalau saya nggak sholat di rumah, siapa ngimamin anak dan istri? Oh, keliru. Anak dan istri tidak diperintahkan berjamaah. Sampai ke masjid, Mas. Anak istri gimana? Anak istri ya sholat di rumah. Terus yang imami siapa? Tidak diperintahkan berjamaah. Ya kalau mau ikut sholat jamaah yang ke masjid. Suami istri yang suami istri. Istri dan anak yang ke masjid. Bukan suaminya ngalah di rumah, keliru. Nah, biasanya kalau bulan Ramadan, masjid-masjid itu khusus. Padahal sudah ada imam rawatib-rawatibnya masjid-masjid. Tapi untuk taraweh sengaja mungkin diganti-ganti gitu ya. Mungkin. Ya termasuk di Thaiyibah kan taraweh ganti-ganti ya. Tetapi kemudian ada yang ngadain di rumah juga sama keluarganya. Kita diminta sholat, enggak bisa. Lu kenapa enggak? Sibuk kok, ada jadwal. Enggak ada.
Lo kok nggak mau? Di masjid sholatnya. Nggak di rumah. Lo kita pengen sama keluarga. Silakan sama keluarga, tapi di masjid. Bukan ngadakan di rumah. Bukan. Nggak mau kita. Di masjid. Nah, lanjut. Wa qaulu rabbana lakal hamd lil kulli. Wa dan bacaan rabbana lakal hamdu lil kulli untuk semuanya. Untuk semuanya siapa? Imam dan makmum. Kalau sami'allahu liman hamidah imamnya saja. Terus rabbana lakal hamd untuk lil kulli, untuk masing-masing. Imam dan makmum. Fahadhihi alwajibatu fahadhihi ini alwajibat yang wajib-wajib taskutu gugur bisahwi karena lupa. Yang kita bahas tadi nomor 1 sampai berapa? Nomor 1 sampai berapa? Nomor 1 sampai nomor berapa? Yang tadi kita baca nomor 1 sampai berapa? Antum nggak lihat ya. Nomor 1 sampai nomor berapa? 7. Gak ada nomornya? Oh, gak ada nomornya. Antum ada nomornya ya? Sama bukunya. Yang seperti itu ada nomornya. Nomor 1 sampai nomor 7, yang wajib-wajib tadi ya, atau wajib sholat, itu gugur bisahwi karena lupa. Kalau lupa ya sudah gugur. Rakaat tetap dihitung. Tapi kalau rukun nggak begitu. Kalau lupa, maka rakaat berikutnya dihitung rakaat yang sebelumnya, menggantikan rakaat sebelumnya. Karena kalau nggak ada rukun, rakaatnya nggak sah. Antum berdiri, merasa sudah baca Al-Fatihah. Terus ruku, i'tidal, loh, kok tadi nggak baca Al-Fatihah ya? Maka rakaat tadi nggak sah. Antum berdiri, nah berdirinya ini menggantikan rakaat sebelumnya. Nanti orang yang lihat, lu sholat zuhur 5 rakaat, bukan zuhur 5 rakaat. Tapi tadi ada rakaat yang tidak sah karena nggak ada rukunnya. Tapi kalau wajib nggak begitu. Wajib kalau sudah kelewatan karena lupa ya sudah. Taskutu, apa taskutu? Gugur. Artinya jatuh ya, jatuh atau gugur. Sukut, jatuh. Sukut min syajarotin narajil. Jatuh dari pohon kelapa. Sukut inda la'bil qurah, jatuh ketika main bola, futsal. Pak Imam itu ya, jatuh. Oh, bukan jatuh, tabrakan sama siapa? Yang kuat-kuat, tabrakan sama siapa? Tabrakan bater ya. Hati-hati nanti patah kaki ya. Saya juga main bola dulu sukanya nabrak-nabrak kaki. Nah. Lanjut. Antum futsalnya rutin? Hari Sabtu rutin futsal? Rutin? Rutin futsalnya? Ahwat masak-masak rutin ya? Fahadihil wajibatu, yang wajib-wajib ini taskutu gugur bisahwi karena lupa. Wa yujbiruha, dan menambalnya. Ajbaro yujbiru, nambal. Wa yujbiruha, dan menambalnya sujuduhu az-zahwa. Sujudnya dia karena lupa. Wa kadzalika bil jahli, demikian pula karena kebodohan. Jadi bukan lupa tapi bodoh. Sama. Hukumnya sama. Ya sudah kelewatan ya sudah. Artinya gugur. Baik karena lupa ataupun bodoh. Bodoh itu maksudnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu kalau sami'allahu liman hamidah wajib sholat. Subhana rabbiyal azim wajib sholat, nggak tahu. Taunya itu sunnah juga ditinggalkan. Nah itu namanya bodoh. Ya.
Wal arkanu dan rukun-rukun, ruknun, ruknani, arkan. Kolamun, kolamani, aklam. Apa lagi? Wal arkanu dan rukun-rukun, la tasqutu, tidak gugur, sahwan karena lupa, wala jahlan, yarhamukallah, dan karena bodoh, wal amdan dan karena sengaja. Nggak gugur dia. Nggak gugur artinya apa? Wajib diganti. Nggak gugur. Wajib diganti. Nanti bukunya mana? Kenapa belum ada? Habis. Atau nggak minta ke Mas Budi? Oh, kurang. Ditagih lagi Mas Budi. Lanjut. Wal baqi dan sisanya ya, al baqi itu sisanya ya. Al baqi. Antum kalau makan bareng-bareng bilang, al baqinya buat saya ya. Apa al baqi? Sisanya. Wal baqi dan sisanya sunanu aqwalin, sunah-sunah ucapan, waf'alin dan perbuatan-perbuatan, mukammilun penyempurna, les salati bagi salat. Jadi yang lainnya yang tidak disebutkan itu sunnah-sunnah salat. Baik sunnah-sunnah ucapan atau sunnah-sunnah perbuatan. Kalau kelewatan ya sudah kelewatan. Nggak gugur. Nggak gugur. Sudah gugur dan nggak diganti sujud sahwi. Dia mukammilun, penyempurna. Mukammilun, penyempurna li salat di salat. Wa minal arkani dan termasuk rukun. Wa minal arkani dan termasuk rukun-rukun. Apa? Wa minal arkani termasuk rukun. At-tuma'ninatu, tuma'ninah fi jami arkaniha, di seluruh rukunnya. Tuma'ninah itu rukun loh ya. Jadi ketika kita ruku misalnya, Allahu Akbar, dikatakan tuma'ninah kalau sudah apa? Allahu Akbar ruku. Dikatakan tuma'ninah kalau sudah apa? Kalau sudah tulang punggung membentuk 90 derajat. Baru sami Allahu liman hamidah. Dikatakan tuma'ninah kalau sudah apa? Kalau sudah tegak lurus. Jadi ketika antum ruku, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, sudah tegak lurus. Rabbana walakal hamd. Kemudian Allahu Akbar. 7 anggota sudah menempel pada lantai dengan tenang. Ini namanya tumanina. Kalau Allahu Akbar ruku belum membentuk 90 derajat, Allahu Akbar, semua liman hamidah, Allahu Akbar. Ini belum tumanina. Belum membentuk dan belum berdiri tegak. Kan ada orang suaranya begini, Allahu Akbar, semua liman hamidah. Oh, belum sudah berdiri, belum tegak sudah sujud. Ini pencuri sholat. Dalam hadis disebutkan pencuri yang paling jahat itu pencuri ruku. Kenapa? Antum kan sudah biasa main logika. Pencuri yang paling jahat itu pencuri ruku. Kenapa? Hah? Iya, kenapa dikatakan pencuri paling jahat? Ada yang lainnya? Hah? Apa? Iya, ada yang lainnya? Yang lainnya? Yang namanya pencuri itu kan sembunyi-sembunyi. Lah ini pencuri di hadapan Allah, bukan sembunyi-sembunyi. Itu pencuri paling jahat. Mencuri hak Allah, ya betul. Lanjut.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kumta ila sholati," apabila kalian berdiri ila sholati, kepada salat, fasbihil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu, tsumastaqbilul kiblata, kemudian menghadap kiblat, fakabbara, lalu bertakbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma kemudian iqra', baca, ma tayassara, apa yang mudah, ma'aka, pada kamu, minal Qur'an, daripada Qur'an. Nah, sekarang antum tahu dalilnya ya. Setelah Al-Fatihah antum mau baca suratan bebas? Bebas. Dalilnya ini. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Ini dalilnya. Baca apa yang mudah padamu daripada Al-Quran. Antum punyanya apa? Kulhu, baca kulhu. Itu yang gampang. Antum punyanya apa? Alam nasroh. Pokoknya yang mudah bagi antum. Itu yang dibaca. Yang artinya bebas, baca apa? Bebas. Tapi kalau kulhu terus sampai mati, kulhu terus itu ya. Kok gak ada upaya menghafal yang lainnya gitu ya. Ya Mas Dadi ya. Dari TK sampai kuliah kulhu. Nah, ini janganlah, harus ada menghafal yang lainnya. Makanya antum lulus dari kampus berarti lulus dari Thaibah, target 4 juz. Itu target umum. Kalau program sendiri-sendiri, kalau sampai selesai 30 juz, bagus. Senior antum selesai 30 juz. Abu Zur'ah Nur Kadir, ada yang kenal? Nah, dia ngapal kebablasan sampai belasan juz. Lu kebablasan ini. Akhirnya cuti kuliah, elektro dia. Cuti kuliah untuk lanjutin Quran. 1 tahun cutinya. Berarti berapa semester? 2 semester. Lanjut lagi kuliah, kembali lagi ke sini. Jadi lulus elektro, lulus Quran. Dikenalnya dia kuliah di ITS jurusan tafsir Quran. Ya mana ada ITS tafsir Quran. Ya. Kemudian anak SMA yang lalu ada anak SMA 2 ya. Nah, tahun ini insya Allah 2 juga. Mana itu si Faris? Faiz? Hah? Kecelakaan? Kecelakaan apa? Jatuh. Tunggal apa tabrakan? Hah? Faiz di situ. Oh, ada Faiz di situ. Ya, di rumah Faiz ya. Nah, sehat Mas Faiz ya, nggak apa-apa ya. Apa Mas Faiz? Nanti insya Allah Faiz ada temannya juga dari SMA. Biar ada temannya 2. Nah, yang lalu ada anak SMA, dia di sini sampai 17 juz. Kemudian lanjut kuliah di Pertamina Jakarta, saya bilang selesaikan. Sekarang lagi menyelesaikan. Bisa kok, bisa, insya Allah bisa. Asal ada kemauan, ya. Selain ada kemauan, ada apa? Atur waktu. Kalau ada kemauan, waktu nggak diatur juga nggak bisa. Dua-duanya penting. Ada kemauan, atur waktu. Ada kemauan, atur waktu. Kalau alasan antum sibuk, mau adu dengan saya sibuknya, ketika anak ngajar dari jam 7 pagi sampai zuhur. Nanti pada zuhur belum lagi kegiatan cari kayu di hutan atau bantu-bantu apa di dapur. Nanti pada asar sampai pada maghrib ada kegiatan. Kita memanfaatkan waktu itu pada zuhur sekitar 1 jam. Pada zuhur setiap hari setiap 1 jam. Nanti malamnya ngawasi murid-murid santri-santri. Jadi setelah yang ada kita cari waktu. Selama kita memandang waktu mahal, maka kita tidak mau terlewatkan.
Tapi kalau kita tidak memandang waktu mahal, waduh, kita nggak ada target. Kuliah juga nggak ada target akhirnya. Bisa jadi lebih dari 4 tahun, atau ya 4 tahun selesai, tapi hasilnya nilainya nggak bagus. Waktu itu mahal ya. Antum sama-sama saling menasehati agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, tadi apa sih kok melebar sekali? Membaca yang mudah dari Al-Quran. Ini dalilnya. Jadi baca setelah Al-Fatihah baca apa? Terserah, bebas. Loh, kok bebas? Ini antum sekarang tahu dalilnya. Iqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian membaca apa yang mudah padamu daripada Al-Quran. Sumarka hatta tatma'inna rakian. Summa, kemudian irka' ruku'lah hatta hingga tatma'inna rakian tuma'ninah. Dalam keadaan ruku. Ruku dalam keadaan tuma'ninah. Bahasa kita membentuk 90 derajat. Kalau belum membentuk 90 derajat, jadi baru begini sama oleh Hamidah, belum tuma'ninah. Lalu gimana orang yang sholat taraweh dalam 5 menit? Gak jelas. Baca Al-Fatihah aja gak jelas. Dolin, cuma dolin tok. Dolin, dolin. Itu istihza itu. Mengolok-olok ibadah. Dan itu Allah alam ya, kalau benar beristihza bisa batal Islamnya itu. Mengolok-olok ibadah. Seandainya tidak mengolok-olok, ya gak sah sholatnya. Lanjut. Thumma, kemudian irfa', angkatlah hatta ta'tadila qa'iman, sehingga lurus tegak berdiri. Tumasjud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan, hingga tumakninah sujud. Enggak apa-apa ya, saya jelaskan di sini ya. Sujud itu ada berapa anggota, sudah dibahas sebelumnya. 7. Dahi sekaligus hidung, 1. Karena ketika Nabi menyebut dahi, Nabi beri syarat hidung. Artinya apa? Posisi dahi itu benar kalau hidungnya nempel. Kalau sujud dahi di lantai tapi hidungnya terangkat, sujudnya nggak benar. Jadi posisi dahi benar kalau hidung nempel. Ya. Kalau membentuk hitamnya di sini, ya. Kalau hitamnya di sini nggak benar karena hidung mesti terangkat. Kemudian 2 tangan, telapak tangan, 2 lutut, kemudian 2 jari-jari kaki, ada 7. Ya. Nah. Mana kemudian sumarfa hatta tatma'inna jalisan, tuma kemudian irfa, angkatlah hatta tatma'inna jalisan, sehingga tumakninah duduk. Tumasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sehingga tumakninah sujud. Sumaf'al dzalika, kemudian lakukanlah yang seperti itu fi sholatika kulliha, di dalam salatmu secara keseluruhannya. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Sallu, salatlah kalian, kama sebagaimana raaitumuni, kalian melihat aku, usalli, salat. Jadi salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi untuk ngajari sahabatnya harus naik apa? Mimbar. Nabi untuk ngajari sahabat salat harus naik mimbar. Ini bukan sholat latihan, sholat beneran. Nabi praktekkan di atas mimbar. Berdiri di atas mimbar, ruku di atas mimbar, i'tidal di atas mimbar. Baru ketika mau sujud, Nabi melakukan qahqari. Mundur, turun, tanpa menoleh ke belakang, namanya qahqari. Mundur di bawah mimbar, untuk sujud, duduk, sujud, berdiri, naik mimbar lagi. Kemudian setelah selesai Nabi bersabda, innama shara'tu hadza lita'tammu bi wa lita'lamu salati. Atau kama qala. Sesungguhnya aku lakukan seperti ini biar kalian melihat persis gimana aku salat, dan kalian salat seperti yang aku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Keliru orang yang punya pendapat, wah sholat kok sampai sedemikian rupa gerakannya, bacaannya.
Terus, yang penting hati. Ngapain bahas-bahas ucapan, gerakan, ini pendapat yang keliru. Padahal Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Gimana bacanya, gimana gerakannya. Harus pas. Jangan ngawur, bukan yang penting hati. Ini ada pengalaman nggak bagus. Dulu ya. Kalau sekarang enggak tahu kenapa. Dulu itu jurusan-jurusan di kampus sering mengadakan kajian. Saya nggak kurang-kurangnya ke jurusan-jurusan di kampus. Sudah banyak jurusan saya datangi. Jurusan mesin, elektro, lingkungan, fisika, matematika, apa namanya, komputer. Pokoknya jurusan-jurusan itu banyak mengadakan kajian. Nah, waktu itu mesin, saya mau cerita mesin. Mereka namanya, kalau nggak salah mesin itu nama kajiannya apa ya? Nama halakoh kajiannya apa mesin waktu itu saya lupa. Mau mengajar sifat sholat Nabi. Ana sudah dihubungi, insya Allah siap, waktunya bisa. Dicoret sama dosen pembimbing, sama dosen pembimbing atau dosen apa? Gak boleh. Ngapain bahas-bahas sholat? Sholat itu yang penting hati. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya nggak jadi. Dibatalkan sama dosennya. Nggak usah bahas-bahas sholat, gerakan, bacaan apa. Pung sholat yang terpenting hati. Ini pemahaman yang keliru. Ya, sekarang antum melihat sedemikian rupa bahas tentang sholat ya, bacanya diajari, gerakannya diajari, kok yang penting hati. Terus antum melihat dalil tentang sholat, musi'us sholah, orang yang sholatnya buruk. Ketika ruku, ketika sudah selesai sholat, datang kepada Nabi, apa kata Nabi? Irji fasalli, fa innaka lam tusolli. Kembali lagi ulangi sholat, kamu belum sholat. Dia ngulangi lagi, lebih baik lagi. Setelah salam, mendatangi Nabi lagi, apa kata Nabi? Irji fasalli fa innaka lam tusolli. Kembali lagi kamu sholat, karena kamu belum sholat. Padahal sudah sholat dan sudah lebih baik, tapi disuruh ngulangi karena sholatnya belum benar. Ini menunjukkan gak cukup, yang penting hati, keliru. Jadi ucapannya, bacanya harus pas, gerakannya juga harus pas. Sampai sini dulu ya. Ada yang disampaikan? Nggak ada. Hah? Nah, mandi. Depan kita kosong, maju. Masya Allah pertanyaannya. Kita sholat di depan soft kosong, ya. Kita maju, benar? Benar. Jangan sampai ada soft kosong. Lain kalau masalah pandemi kemarin ya, ada jarak, itu nggak buat dalam bahasan kita. Bahasan kita normal. Kosong. Ya kita maju, jangan sampai ada soft kosong. Nanti ditempatin setan. Pertanyaannya, saya posisinya pakai sajadah gitu ya. Kalau saya maju, sajadahnya ditinggal. Wah gimana ini? Jadi pikiran, masa saya nggak pakai sajadah? Mungkin termasuk ya nggak nyaman kalau nggak pakai sajadah. Gimana? Seret boleh? Ya boleh, kenapa nggak boleh? Ya nggak apa-apa, boleh. Asal tidak melakukan gerakan yang berlebihan sehingga dikatakan dia sholat sambil ini, sambil ini, sambil ini. Nah, itu namanya sudah berbuat dengan perbuatan di luar sholat. Tapi kalau sekedar geser gitu nggak apa-apa gitu kan. Jadi sebelum melangkah ditarik ke depan baru melangkah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nah, ada lagi? Oh kalau pertanyaan tentang sholat akan sangat banyak sekali ya. Nanti kita bikin daurah saja. Fadol, satu lagi. Karena telat. Telat sholat wajib sendirian. Sodako sholat. Iya. Jadi pada zaman Nabi SAW, Nabi dengan para sahabat sudah selesai sholat. Ada seorang sahabat datang terlambat. Maka Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau sodako sholat? Maka seorang berdiri, sehingga kemudian keduanya menjadi berjamaah. Iya benar. Hah? Satu orang. Iya. Nah,
Tapi ingat ya, terlambatnya dia itu udzur. Jadi karena suatu hal udzur syar'i maka terlambat. Bukan setiap saat terlambat, siapa sedekah sholat? Ngawur itu. Setiap saat terlambat minta sedekah sholat. Ngawur itu. Udzur. Kan suatu ketika udzur mungkin terjadi, mungkin. Antum tidak menghendaki di kamar mandi lama, ternyata lama sekali di kamar mandi. Ke masjid ya sudah habis. Karena misalnya diare gitu ya. Atau mungkin antum berangkat, ternyata di luar dugaan jalannya macet sekali. Mau mundur pun nggak bisa. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Ya sudah. Mobil di tengah-tengah jalan. Begitu sampai masjid sudah habis. Udzur apa tidak? Udzur itu. Tapi kalau antum, nanti dulu tanggung-tanggung. Wah tanggung-tanggung. Wah setelah itu turun. Wah sudah habis. Udzur? Enggak, bukan udzur, sengaja itu namanya. Udah? Ada berapa? Satu lagi, satu terakhir. Hah? Niat sholat. Niat syarat sah. Niat syarat sah sholat. Sebagaimana niat dalam wudhu syarat sah wudhu. Bukan rukun. Ya, syarat sah. Nah, ada berapa gabung? 33. Semoga Faiz lekas sembuh, Faiz. Ya. Siapa sekamar dengan Faiz? Oh. Nah, hati-hati naik motor ya. Gimana? Yang paling terakhir. Ya. Sedekah sholat. Kalau misalkan jemaah sama istri, si suami itu boleh sholat di masjid, terus pulang untuk jemaah sama istri. Nggak perlu. Habis sholat jemaah di masjid, terus biar istrinya jamaah. Kalau antum sholat sunnah, ya. Antum kan belum sholat sunnah ya. Antum belum sholat sunnah, antum pulang ke rumah. Pas istri belum sholat, ya sudah. Antum sebagai imam, istri sebagai makmum. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beda niat nggak apa-apa. Satunya sunnah, satunya wajib pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya antum juga sudah sholat sunnah, misalnya ya, pulang sengaja sholat biar istri makmum, nggak perlu, karena istri tidak diperintahkan jamaah, nggak perlu. Iya, istri tidak diperintahkan jamaah. Tapi kalau misalnya antum datang ke masjid, ya sudah selesai, ya sholat di rumah saja, dan istri juga belum sholat, fadhol. Ya. Nah. Seandainya demikian juga nggak apa-apa. Antum tetap sholat sendirian di rumah atau tetap sholat sendirian di masjid. Tapi antum dicatat tetap berjamaah. Meskipun sendirian tetap dicatat berjamaah. Soalnya jamaah telah menjadi kebiasaan antum terus-menerus. Itu enaknya suatu amalan kalau diistiqomai. Ketika ditinggalkan maka dicatat pahala sempurna. Sebagaimana mengerjakan semestinya. Nah, ya. Makanya mumpung sehat seperti ini, apa yang bisa istiqomai. Nanti suatu ketika sudah sepuh. Kadang-kadang sepuh kan berkurang kesehatannya ya, sehingga nggak bisa ini terbatas. Tetap dihukumi melakukan sempurna sebagaimana ketika muda. Karena itu amalan adalah amalan yang istiqomai. Itu fadilah istiqomah. Nah, makanya saya berusaha setiap pagi, nggak ada acara apa-apa kecuali belajar bareng sama antum. Karena saya berharap nanti ketika tua, misalnya sudah nggak bisa lagi, karena terbatas, tetap mendapatkan pahala terus setiap pagi. Ya terus apa yang saya andalkan? Dengan harta, bagaimana berbuat dengan harta ketika tidak ada harta? Mau berbuat dengan jabatan? Jabatan apa yang dijabat? Nggak ada. Ya sebisanya seperti ini ya, sebisanya. Nah, barangkali orang berharta dengan hartanya. Barangkali orang jabatan dengan kedudukannya berbuat sebanyak-banyak untuk umat. Ya nggak ada apa-apa ya sebisanya. Ya, sebisanya. Yang penting kita mengistiqomai apa yang kita bisa. Sudah ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lewatan 10 menit.